Shalom para sahabat, selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada pagi hari ini saya akan berbagi rema untuk kita. Tetapi sebelum saya berbagi rema, saya mau berbagi cerita tentang progres daripada TRC Channel gitu ya. Saya bersyukur untuk apa yang terjadi sejauh ini. Memang yang kita cari bukanlah like orang, bukanlah jumlah subscriber, bukan, tetapi seberapa banyak yang kemudian menyaksikan video tersebut gitu ya, supaya lambat laun orang-orang kemudian semakin terbiasa dengan praktek kekristenan yang benar gitu ya. Bagaimana seharusnya orang-orang Kristen menjalankan kekristenannya, yaitu bahwa mereka harus bertekun di dalam pembacaan firman, kemudian menjadi biasa dengan cerita dan kesaksian orang-orang yang dalam menjalankan kekristenannya tidak lepas daripada doa. Bahkan puasa yang mayoritas orang Kristen berpikir bahwa tidak ada puasa lagi zaman sekarang gitu ya. Itu kemudian secara perlahan diubahkan gitu ya. Karena mayoritas orang Kristen termasuk kita dahulu menganggap bahwa berpuasa itu tidak ada dalam kekristenan gitu ya. Kita bahkan berpikir bahwa puasa itu hanya dikenal oleh agama-agama di luar sana, terutama saudara-saudara kita yang Muslim gitu ya. Nah, tetapi dengan mereka memutar video kita, mereka menyaksikan video kita, secara perlahan mereka akan mendapatkan informasi, mendapatkan cerita tentang praktek kekristenan sebuah komunitas bernama TRC yang memang menjalankan kekristenannya dengan pembacaan Alkitab setiap hari, kemudian juga tekun dalam berdoa dan juga berpuasa gitu ya. Nah, sebetulnya dalam beberapa hari ini ada pertimbangan juga di dalam pikiran saya gitu ya. Apakah sharing yang memang diperuntukkan bagi para sahabat yang di MTRC Advance ini pantas untuk di-publish gitu ya. Tapi saya berpikir bahwa pasti ada yang orang lain bisa belajar daripada sharing yang saya bagikan gitu. Karena ketika saya coba review, coba menyaksikan ulang video saya berpikir bahwa ada hal-hal di mana orang lain juga dapat belajar daripadanya gitu ya. At least seperti yang saya katakan tadi,
ketika ada orang baru menyaksikan video kita, at least mereka dapatkan informasi tentang komunitas kita, yang dimana kita sepakat untuk menjalankan kekristenan kita dengan bertekun membaca Alkitab, lalu kemudian berkomitmen untuk berdoa, bahkan berpuasa gitu ya. Nah, lambat laun mereka menjadi terbiasa dan akhirnya bisa menerima, dan harapan kita mereka bisa mereka mempraktekkan kekristenan yang kita jalankan sekarang gitu ya. Nah, tadi saya katakan bahwa video kita sejauh ini rasanya baru 6 video gitu ya, baru 6 video. Lalu dua yang pertama itu sudah mau 400 kali diputar gitu ya. Lalu dua yang kemudian sudah juga mau 200. Lalu dua yang terakhir sudah terakhir mau 100, lalu udah 100-an gitu. Nah, mungkin kalau ada orang yang berpikir, video lu juga baru diputar segitu aja udah bangganya segitu amat gitu ya. Nah, tetapi kita mesti tahu bahwa video yang kita bagikan itu bukan video-video umum, video-video lucu atau video-video unik atau video-video yang umum gitu ya, video tentang masakan atau traveling gitu ya, bukan seperti itu. Tetapi konten rohani yang konon kita tahu bahwa orang Kristen di negeri ini juga ya, termasuk di Malaysia, adalah kelompok minoritas. Jadi artinya bahwa memang orang-orang yang mungkin akan menyaksikan video kita adalah memang orang Kristen yang minoritas tadi. Dan sekalipun dan bukan hanya itu saja gitu ya, bila dilihat dari konten yang saya bagikan adalah makanan rohani yang membagikan tentang praktek hidup yang memang tidak biasa dilakukan di lapangan gitu ya. Bagaimana menjalankan kekristenan dengan membaca Alkitab, lalu kemudian berdoa, berpuasa, bahkan melayani. Itu kan sesuatu yang sangat jarang terlihat. Maka tidak heran dari antara komunitas yang sudah minoritas tadi pun akan disaring lagi. Yang akan suka dengan video kita adalah tentu orang-orang yang memang sudah punya kerinduan untuk mau mengenal Tuhan, orang yang memiliki hati yang mau berubah. Lalu orang-orang yang sudah memiliki kapasitas rohani yang sudah bertumbuh gitu ya, yang sudah memahami tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, bahkan kalau dibandingkan dengan performa Direction Ministry 2 tahunan yang lalu, ini sudah jauh lebih baik, karena dalam kurun waktu 2 minggu saja bahkan yang 2 video yang pertama itu masih mau menuju 2 minggu, sudah mau 400-an gitu ya. Saya sangat yakin kalau kita sama-sama berdiri gitu ya, bekerja bersama-sama menjadi teamwork yang baik untuk membagikan video ini, maka
saya yakin minimal 500 kali diputar selama bulan Maret ini. Nah, berarti kalau 500 kali diputar Maret ini, katakan bulan-bulan selanjutnya barangkali tidak bisa mencapai angka yang sama. Berarti dalam 1 tahun ini video kita akan disaksikan ribuan kali. Nah, kenapa saya harus berbagi tentang TRC Channel sebelum saya berbagi Rema? Supaya karena saya ingin terus menerus membuat para sahabat mengerti bahwa kalian berada di dalam komunitas ini. Kita bertemu selama kurang lebih 4 tahunan ini, dan TRC sudah ada mau 5 tahun dari TRM Group dulu. Ini gak kebetulan, dan tanpa bermaksud untuk memegahkan diri, saya mau katakan bahwa para sahabat ini adalah orang-orang istimewa yang sudah dipilih, yang sudah disaring ketika dari TRM Group masuk ke The Bride, The SAS, ketika kita di Facebook grupnya sebelum di WhatsApp gitu, sampai sekarang dipilih orang-orang yang dengan kualitas baik, memiliki kesetiaan, memiliki konsistensi, memiliki humility, kerendahan hati untuk dituntun, bahkan dimuridkan, dididik, dinasihati, bahkan ditegur gitu. Nah, para sahabat yang sudah bertahan hingga sekarang adalah orang-orang yang istimewa di mata saya. Seperti yang sudah saya katakan berkali-kali, saya belum pernah menemukan kualitas kekristenan seperti ini di dalam hidup saya, baik di gereja lokal yang pertama, gereja lokal yang pernah saya datangin gitu ya. Bahkan saya pernah dulu aktif pengerja di sebuah gereja lokal. Saya belum pernah menemukan kualitas orang-orang Kristen seperti para sahabat di sini. Apalagi ketika dulu gereja lama saya sebelum saya mengalami lahir baru gitu ya. Nah, saya mau terus ingatkan gitu ya bahwa supaya terus memiliki supaya bisa menyerap visi dan panggilan yang Tuhan taruh di dalam hatiku melalui pelayanan ini. Karena saya sangat yakin bahwa ini tidak hanya diwujudkan oleh diri saya. Saya tidak bisa lakukan ini sendiri. Saya bersyukur Tuhan kirimkan pengerja-pengerja baik di WA group, kemudian juga di Facebook, lalu termasuk di TRC Channel sekarang ya. Saya doa beberapa minggu yang lalu Tuhan berikan pengerja, tambahkan baik di WA groups, juga di Komsel TRC gitu ya, dan Tuhan berikan gitu. Sekarang yang paling bertanggung jawab bersama dengan saya untuk TRC Channel kan Bu Wanti. Sekalipun sesungguhnya tidak hanya melibatkan Bu Wanti. Bahkan kalau saya hanya melibatkan Bu Wanti, tidak akan, kekuatannya tidak seberapa gitu. Tetapi kalau kita yang ada di MTRC Advance ini bahu-membahu bersama-sama untuk aktif membagikan video ini, maka akan lebih banyak menjangkau orang. Nah, saya sendiri berusaha untuk bagaimana membuat video ini semakin menjangkau lebih banyak orang gitu ya.
saya juga belajar di YouTube bagaimana supaya channel kita menjangkau banyak orang. Sekalipun tadi saya katakan bukan like yang kita cari, bukan subscriber yang kita cari, tapi bagaimana video ini kemudian memberkati banyak orang gitu. Nah, sekalipun langkah-langkah yang diberikan oleh dunia tidak sama dengan langkah-langkah kita, tapi saya perlu pelajarin gimana caranya gitu ya, supaya video ini menjangkau lebih banyak orang. Saya lihat ada 10 tips gitu ya, tips 10 tips untuk membuat video ini kemudian dikenal lebih banyak orang, menjangkau banyak orang adalah judul gitu ya. Saya sudah berusaha dan minta hikmat Tuhan untuk memberikan judul untuk video kita. Lalu kemudian memperkenalkannya lewat sosial media. Nah, kita kan sudah lakukan itu. Kita punya TRM Group, dan tadi beberapa waktu yang lalu saya katakan akun pribadi kita harus maksimalkan gitu. Nah, lalu kemudian di judul, kemudian memperkenalkannya lewat jejaring sosial gitu. Lalu fokus pada topik, jelas kita topiknya tentang kerohanian, bahkan lebih spesifik lagi berbicara tentang ketaatan total, berbicara tentang kekudusan hidup, bagaimana orang kemudian layak untuk bertemu dengan Tuhan, entah oleh kematian ataupun pengangkatan atau the second coming gitu ya. Nah, yang saya sedang pergumulkan sekarang, nanti para pendoa doakan, saya sedang cari orang yang bisa menyempurnakan seperti homepage-nya, gambarnya, lalu thumbnail. Ada beberapa tools yang menyempurnakan video gitu ya. Nah, tetapi ketika saya terus belajar itu, ada satu yang kita punya, yang dunia gak punya, yaitu adalah doa. Efesus 3:20 kan berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang dapat kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasanya yang bekerja di dalam kita. Jadi selain langkah-langkah ini, kita harus mengandalkan Tuhan gitu ya. Kita harus mengandalkan Tuhan. Jadi saya bersyukur sekarang sudah 21 orang kita yang betul-betul masuk di grup pendoa, yang berkomitmen berdoa setiap pokok-pokok doa di dalam pelayanan ini, termasuk mendoakan para sahabat gitu ya. Sudah 21 orang. Saya berharap para sahabat yang belum bergabung untuk berkomitmen menjadi pendoa akan segera bergabung, karena itulah kekuatan kita. Selain daripada usaha tadi memperbaiki judul, lalu kita bekerja bersama-sama menambahkan pertemanan kita, lalu kemudian juga topiknya sudah jelas, konten rohani, dan bahkan berbicara tentang dosa, ketaatan, ketidaktaatan, kekudusan hidup, itu sudah fix gitu ya. Kemudian nanti tinggal saya usahakan untuk ketemu orang, dan para pendoa doakan supaya ketemu orang yang membantu kita untuk membuat video itu menjadi rapi, tentang homepage-nya, thumbnail-nya gitu ya, supaya lebih enak tampilannya gitu. Nah, tadi saya katakan bahwa itu juga sudah performa yang baik ketika kita menyaksikan orang menonton hampir 400 kali dalam waktu baru mau 2 minggu gitu. Nah, memang di luar sana bahkan sudah puluhan ribu, bahkan ratusan ribu gitu ya. Tetapi dalam pemikiran saya seperti ini, ada orang-orang yang memang latah untuk menonton, karena menonton sebuah video karena memang seseorang itu sudah terkenal gitu, sudah dikenal gitu. Jadi dia jadi like, subscribe gitu ya, itu berkatnya dia. Tetapi sama seperti pelayanan ini yang memang sudah dimulai 5 tahun, seperti di tempat yang tersembunyi, pelan-pelan tapi pasti
dan memang menghasilkan orang-orang luar biasa, bertahan sampai sekarang. Itu yang kita mau bangun nanti di TRC Channel juga. Pelan-pelan, yang penting kita sehati, sejiwa, satu visi, maka kita akan secara perlahan by proses, hari demi hari, minggu dengan minggu, setiap kita yang saya anggap orang kuat ini memiliki pertemanan yang banyak. Kalau memang saya belum coba sih, karena sekarang juga pertemanan saya juga belum 5.000. Apakah benar yang saya baca tempo hari memang akan memiliki batas pertemanan 15.000? Jadi kalau 15.000 kan kita punya 40 saja orang kuat kan. Saya katakan kemarin sudah 650.000. Katakan mereka tidak hanya 50% yang aktif secara berkala gitu. Itu juga sudah ratusan gitu ya. Pelan-pelan tapi pasti, karena motivasi kita bukan cari like orang, bukan cari subscribers, tapi bagaimana supaya video ini menjangkau dan memberkati banyak orang gitu ya. Nah, saya terus bagikan hal-hal pelayanan kepada para sahabat, karena saya berpikir gini, saya mau bagikan apa kepada para sahabat gitu ya, mau bagikan tentang pembacaan Alkitab. Bukankah kita sudah bertekun di dalamnya? Bahkan di waktu-waktu yang lalu saya sudah kasih masukan supaya ketika membaca Alkitab jangan main tinggal saja, tapi berusaha untuk mendapatkan pengertian gitu ya. Nah, itu kan tinggal kita sempurnakan sambil berjalannya waktu. Nah, mau bicarakan tentang puasa, kita sudah berpuasa. Mau bicarakan tentang ketaatan total, kita sudah taat. Bahkan dalam hal keuangan yang sukar dilakukan oleh kebanyakan orang, kita sudah PPW, bahkan sudah ada laporan tentang pujian, doa, pujian dan penyembahan yang kita lakukan setiap hari. Sudah ada laporannya, bahkan sudah mau jalan 3 tahun. Kita sudah melayani, apalagi gitu loh. Nah, dan memang para sahabat adalah pengerja gitu. Jadi memang tidak cocok lagi saya bagikan tentang kita harus baca firman, kita harus berpuasa, kita harus memiliki komitmen diri untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Udah enggak lagi gitu. Kita sudah lewatin itu semua. Bahkan kita sudah menghafal banyak firman, kita sudah membagi modul. Para sahabat juga sudah menjadi pengerja gitu, menjalankan komsel di komsel-komsel yang ada gitu ya. Nah, justru tahapan selanjutnya adalah bagaimana saya membangkitkan pemimpin-pemimpin gitu ya, pemimpin-pemimpin di setiap kota untuk memulai komsel. Nah, di ruang itulah para sahabat mengaplikasikan praktek yang sudah saya contohkan untuk menjangkau orang gitu ya. Sampai kemarin saya katakan bahwa saya sudah mencontohkan sebelum saya menantang para sahabat untuk membaca Alkitab. Di akhir 2019 saya sudah dengan sabar 2 tahunan berbagi, menabur benih dulu, membagi posting gitu ya. Nah, para sahabat harus praktekkan itu. Jadi ketika para sahabat sekarang melakukan komsel gitu ya, saya bersyukur sekarang sudah ada kan memberikan laporan kapan jadwal komsel di Bekasi, Jakarta dan Tangerang, Sabah, Malaysia, juga nanti akan menyusul komsel lain gitu. Nah, inilah waktunya kalian dilatih gitu ya, dilatih di lapangan. Bagaimana ilmu yang para sahabat dapatkan diterapkan, bagaimana kapasitas diri para sahabat diperbesar, bagaimana kesabaran, bagaimana kesetiaan, konsistensi, kemampuan untuk mempertahankan semangat diuji di lapangan gitu ya. Nah, itu yang kita lakukan sekarang. Itulah kenapa kalau sharing saya kepada para sahabat ini cenderung tentang ya mobilisasi, leadership, motivasi. Ya memang kita sudah pada tahap itu sekarang gitu. Nah, saya berharap para sahabat yang lama, yang sudah seharusnya menjadi pengajar, sudah seharusnya menjadi pengerja gitu ya, bisa terbuka pikirannya, termotivasi untuk segera
mengambil tanggung jawab membuka komsel di kota masing-masing. Saya bersyukur dengan Bu Lini. Bu Lini kan kita tahu kemarin dia baru mengalami kecelakaan ringan gitu ya. Ya kita kategorikan itu ya mungkin kecelakaan ringan atau sedang gitu. Sekarang sudah mulai pulih, tapi begitu bersemangatnya Bu Lini mengkoordinir semua komsel di Jakarta, Tangerang dan Bekasi bersama Bu Ruth dan juga Bu Eni gitu ya. Ya Bu Lini kalau diajarkan tentang baca Alkitab ngapain? Buat apa? Orang dia sudah membaca Alkitab, sudah membuat rema, bahkan sharing tentang modul itu sudah dibuat dalam rekaman. Ini tinggal dimaksimalkan lagi supaya betul-betul menjadi prajurit gitu ya. Nah, kita lihatkan kemarin bagaimana dia berusaha menjadi pelaku semuanya selain firman, tapi tuntunan betul-betul memiliki submission yang memadai gitu ya. Dari kemarin dia mulai perhatikan, saya minta Bu Ayu diajak juga, saya juga dorong Bu Ayu. Akhirnya Bu Ayu sekarang sudah stabil menjadi MTRC di Komsel. Nah ini juga kemarin Bu Lini bilang bahwa Ibu Daswati yang baru bergabung itu juga nanti akan diajak karena dekat juga dengan Tangerang gitu. Nah begitu bersemangat melakukan semuanya. Saya sangat rindu setiap para sahabat memiliki jiwa seperti Bu Lini ini. Sampai dulu kan jemput Bu Ayu kan datang ke Komsel gitu ya. Betul-betul top banget gitu ya. Nah, saya di depan mata para sahabat kan ada contoh gitu. Tetapi mungkin setiap orang waktunya beda gitu. Tetapi saya akan terus suarakan supaya saya tahu apa yang saya sampaikan itu nanti akan seperti benih bertumbuh gitu ya. Ya, di depan kita ada Bu Lini salah satu contohnya. Lalu Bu Walinang gitu ya. Saya tahu Bu Walinang nggak main-main melakukan semuanya. Juga Bu Edith. Nah, rasanya seperti TRC Jakarta dan Tangerang yang lebih pakai ya tempat, kalau bukan rumah Pak Albert ya tempat kerja Bu Lini gitu ya, tempat Komsel. Bu Walinang juga seperti itu. Bu Walinang juga ajak orang gerejanya, karena di orang gerejanya juga sama, masih seperti orang Kristen pada umumnya, belum bertekun dalam pembacaan Alkitab, belum mengerti tentang modul, diajak ke Komsel sama Bu Walinang gitu. Bu Edith sampai datang ke tempat orang tuanya di Sabah supaya mereka bersama-sama. Rasanya pertimbangan mereka juga adalah karena di Sabah nanti kan adiknya, saudarinya Bu Edith kan sudah ada di sana. Demikian juga Bu Rini gitu. Nah, kalau belum bisa seperti Bu Lini, at least bersemangat gitu ya, seperti Bu Rini sampai datang berkumpul bukan jarak yang dekat untuk ketemu Bu Edith, Bu Walina di Sabah gitu ya. Bukan waktu yang dekat gitu ya, tapi berjuang. Jadi paling tidak kalau belum bisa membawa jiwa multiplikasi, harus bersemangat untuk melakukan Komsel gitu. Kemarin saya juga follow Pak Lambok gitu ya. Pak Lambok sudah waktunya untuk ikut di Komsel gitu ya. Pak Lambok bilang, Pak sebenarnya saya senang kalau ikut, ini cuma masalah waktu saja. Nah kemarin kan hari Rabu pas hari libur kan tanggal 26 kalau tidak salah, kalian mau Komsel kan. Nah Pak Lambok say sorry karena sudah jauh-jauh hari katanya mau berkunjung ke rumah adiknya yang baru lahiran. Oke, berarti karena masalah waktu dimaklumi, tapi akan berusaha untuk bergabung, kan akan lebih bersemangat suasananya gitu loh. Udah ketemu nanti Pak Lambok, ada ketemu Pak Ara, Pak Gun, Pak Albert, ada Bu Ayu, Bu Puka, Bu Lina kayaknya lebih cenderung ikut Jakarta ya, Bu Lini, Borut gitu ya, nanti Bu Daswarti gitu. Jadi semangat gitu. Saya lebih akan memberikan motivasi kepada para sahabat saat ini. Dan kiranya para sahabat yang juga sudah seumuran, bahkan lebih lama daripada Bu Lini di TRC ini, terbeban hatinya.
menjadi tersedia untuk menerima tantangan membuka komsel di kotanya gitu. Karena harusnya beberapa kota sudah harus buka gitu ya. Bu Rani bahkan sendiri membuka di Medan. Akhirnya terjadi juga kan. Jadi nggak ada alasan karena di Jakarta kan tadinya sudah lebih banyak orang kuat gitu ya. Itu mah cari alasan gitu. Nah, saya kan juga tidak minta harus langsung buka banyak orang gitu ya. Buat aja dulu kumpul-kumpul, akrab sama orang gitu ya. Buka rumahnya gitu ya untuk orang kalian bisa berbagi modul gitu ya. Karena kan komsel kita beda dengan persekutuan yang ada di tempat lain gitu ya. Ini bukan memegahkan diri, tapi maksudnya patternnya itu acara yang di dalamnya itu sudah jelas gitu ya. Sekalian saya sampaikan kepada semua komsel bahwa ketika lakukan komsel, selain tujuannya fellowship untuk persahabatan gitu ya, kemudian di sana ada preparation worship, di sana juga akan berlatih. Setiap orang kan beda. Di sana walaupun tidak ada Pak Tasur Mugu yang bagi sharing sebagaimana komsel pada umumnya, tapi kan kalian sudah orang-orang hebat, bahkan bergiliran untuk berbagi modul. Seperti TRC Jakarta Tangerang sudah berbagi modul 01 siapa, modul 02 siapa, 03 siapa, sudah dibagi. Jadi semua orang berperan aktif untuk berbagi modul, berbagi sharing, juga kesaksian. Nah, jadi nanti di dalam setiap komsel juga harus ditutup dengan doa syafaat. Berdoa supaya Tuhan pakai komsel di mana kalian berada dipakai oleh Tuhan supaya dikirimkan jiwa-jiwa yang akan diajar tentang modul, dituntun untuk kemudian membaca Alkitab. Jadi itu bukan cuma ajang makan-makan, kumpul-kumpul, terus ada orang yang bagi sharing, terus yang lain pasif aja, terus habis makan-makan terus pulang, begitu-begitu aja. Enggak, tapi ini menjadi ajang penjangkauan jiwa gitu ya. Ya, itu tadi saya katakan bahwa kiranya para sahabat terus bersemangat, dan juga para sahabat yang lama yang merasa diri sudah lama nih, udah makan banyak, udah lulus gitu ya, seperti yang saya katakan tadi, udah lulus baca Alkitab, hafalan, bahkan berbagi RSSP, kemudian berpuasa, melakukan PPW, udah lulus deh gitu ya, tapi kok belum mau menerima tantangan untuk membuka rumahnya mengadakan komsel gitu ya. Nah, kiranya di tahun ini kita bisa aktifkan komsel di beberapa kota lagi, karena itulah goalnya. Tadi kan saya bilang mau diajarin tentang ketaatan total lagi, mau diajarin tentang kekudusan hidup lagi. Bukankah kita sudah lulus semuanya dengan itu, tinggal terus menyempurnakan. Sekarang kita waktu ini menjadi pengerja. Dan saya bersyukur pelayanan ini dengan uniqueness-nya, kemudian juga kita ini diperuntukkan untuk mencetak orang-orang pengerja yang kemudian ada di berbagai kota untuk membuka komsel gitu ya. Nah, itu jadi kiranya para sahabat yang sudah lama, yang sudah lulus tentang ketaatan total, kekudusan hidup, udah PPW, udah berpuasa gitu ya, harus mau masuk pada the next level supaya kapasitas rohaninya bertambah, tidak lagi menjadi orang egois gitu, hanya memikirkan diri sendiri. Justru ketika ada tantangan pelayanan, kapasitas rohani kita akan diperbesar gitu ya. Nah, lalu di sini juga saya tambahkan kepada para sahabat yang ada di MTRC Intermediate dan juga Beginner yang baru bergabung, saya pesankan kepada kalian yang ada sekarang, ada 20-an orang ya, kalian ada pemula, bagian kalian adalah sekarang melakukan apa yang sudah kami lakukan 2-3 tahun yang lalu. Kalian harus tunjukkan dulu memiliki komitmen diri, kesetiaan, konsistensi untuk membaca Alkitab, melakukan PAR yang terdiri dari baca Alkitab, memiliki kesetiaan dan konsistensi untuk melakukan doa, pujian, penyembahan pada pagi dan malam hari. Nanti lama-lama panca indera rohani kalian akan semakin tajam. Berpuasa, saya lihat masih pemula gitu ya, memang saya lebih lunak pada
pada grup ini karena masih pemula gitu. Nah, harapan kami kalian juga bisa ikut kami di MTRC Advance gitu ya. Kapasitasnya diperbesar, memiliki kesetiaan dan konsistensi. Nah, terus bertumbuh naik. Lalu nanti ada orang-orang baru lagi yang akan menggantikan kalian di grup pemula gitu loh. Ya, jadi saya pesankan supaya kalian tetap memiliki komitmen diri, karena saya tetap monitor gitu ya sikap kalian, performa kalian dalam melakukan PAR gitu ya. Nanti kalau saya berpikir ini sudah saya bisa rasa udah bisa nih dipercaya dengan kesetiaan, konsistensinya dan komitmen dirinya untuk melakukan PAR, nanti saya akan bawa ke MTRC dan itu akan rasa atmosfernya seperti apa. Berada di tengah-tengah orang kuat itu atmosfernya akan lebih hebat, lebih bersemangat gitu ya, bergabung dengan senior gitu ya. Nah, supaya kalian terus bertumbuh dalam kerohanian. Dan saya juga terbeban untuk mengingatkan para sahabat yang ada di The Companion gitu ya. Ada sekitar 30-an orang di sana yang orang-orang lama yang sudah give up untuk melakukan PAR gitu. Nah, mungkin kalian berpikir, wah, saya nggak sanggup nih untuk berada di MTRC Advance yang Pak atas sampai tekankan untuk bukan cuma PAR lagi, ternyata harus membuka komsel, harus menjangkau orang gitu ya. Nah, saya katakan bahwa kalau memang itu bukan orangnya, Anda bukan orangnya gitu ya, tidak ada paksaan. Tetapi saya berpikir supaya terus bertumbuh, supaya terus paling tidak kerohaniannya menyala, bisa menangkap pesan-pesan sharing yang saya dapatkan. At least kalian memiliki standar hidup seperti MTRC Intermediate dan juga Beginner. Yang juga harus memiliki komitmen diri untuk baca Alkitab. Minimal 1 pasal setiap hari. Minimal memuji Tuhan pagi hari dan malam hari masing-masing 15 sampai setengah jam gitu. Itu sudah cukup untuk membuat kalian berbeda dari kekristenan yang lama dan juga kekristenan mayoritas gitu. Jadi jangan malu-malu, nggak usah sungkan hubungin Bu Lini, masuk ke grup lanjutan. Paling tidak kalau nggak sanggup nih, kayaknya di dalam tanda kutip diperlakukan Pak Atta nih harus jangkau orang, harus memberikan laporan pelayanan, harus berkomitmen berdoa untuk mendoakan pokok-pokok doa gitu ya. Paling tidak kalian berada di grup di mana setiap hari harus membaca Alkitab minimal 1 pasal dan juga berkomitmen berdoa gitu ya. Nah, itu yang saya sampaikan pada bagian pertama ini. Lalu seperti yang saya janjikan tadi, bahwa saya akan berbagi rema gitu ya. Nah, saya sedang baca di Yeremia 42. Jadi ceritanya di sini bahwa Tuhan menyuruh Yeremia untuk mengingatkan supaya orang Israel jangan mengungsi ke Mesir gitu ya, supaya mereka tidak mengungsi ke Mesir. Nah, tetapi saya belajar di sini hal yang memang semakin menguatkan, meneguhkan bagaimana sebetulnya sikap hidup kebanyakan manusia di dunia ini gitu ya. Jadi yang lebih konyol saya baca ya, orang-orang Yahuda bilang kepada Yeremia gini. Jadi sisa orang Yehuda itu bilang gini sama Yeremia, ayat 20. Kamu telah menipu dirimu dan membahayakan nyawamu ketika kamu mengutus aku kepada Tuhan Allahmu dengan berkata, berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allah kita dan beritahukanlah dengan tepat kepada kami apa yang difirmankan Tuhan Allah kita supaya kami melakukannya. Jadi mereka dalam mulut tuh bilang kayak gitu, berdoalah kepada Tuhan, kemudian apa yang kami harus lakukan nanti, kami mau dapatkan firman Tuhan kan. Ketika itu kan mereka datang kepada Nabi Tuhan kan, nanti kami akan lakukan deh gitu. Nah, ayat 21, tetapi sekalipun aku memberitahukannya kepadamu pada hari ini, kamu tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, yaitu tidak menuruti segala sesuatu yang disuruhkannya aku sampaikan kepadamu. Tadi sih ngomongnya ya berdoalah untuk kami supaya kami dapatkan firman Tuhan terus dan kami mau lakukan gitu ya. Tapi Yeremia tahu hati mereka cuman omdo gitu ya.
omong doang, cuman di mulut saja, tapi hatinya tidak sungguh-sungguh mau melakukan gitu. Nah, ayat 22, oleh karena itu, camkanlah sungguh-sungguh bahwa kamu akan mati karena pedang, kelaparan dari penyakit sampar di tempat yang kamu rindukan untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Nah, jadi ini hal yang sederhana, yang hanya seperti cerita sederhana, tetapi itu sebetulnya menggambarkan perilaku manusia, terutama yang saya sorotin di sini adalah orang Kristen pada umumnya. Tahu firman Tuhan gitu ya, tahu firman Tuhan di gereja, dengarkan berbagai firman Tuhan dari mimbar, dengarkan firman Tuhan dari sekarang dengan adanya sosial media, kemudian dari YouTube, dengarkan khotbah yang hebat yang diurapi, supaya melepaskan pengampunan, supaya menjauhi percabulan, supaya menjauhi perzinahan, supaya tidak merusak baik sucinya Tuhan, entah dengan narkoba, entah dengan kemabukan, entah dengan rokok gitu ya. Nah, tetapi enggan untuk melakukannya. Sikapnya mereka, saya bisa contohkan sikap yang sama dengan sisa orang Yahuda ini. Pergilah kepada Tuhan, berdoa, kami akan dengarkan firman-Nya. Orang-orang Kristen sekarang juga kan seperti itu. Datang ke gereja, datang kepada ke gereja pada umumnya, datang ibadah, mendengarkan khotbah-khotbah. Para hamba Tuhan baik di mimbar atau di sosial media atau di termasuk YouTube, dengarkan bahwa saudara, kita harus berubah gitu ya. Kita harus memiliki persekutuan sama Tuhan, kita harus berdoa, kita harus baca firman, kita harus menjaga perkataan kita, menjaga anggota tubuh kita dari melihat hal yang tidak pantas gitu ya. Katakan amin, katakan haleluya, katakan puji Tuhan, tapi prakteknya adalah kebanyakan nol. Nah, saya renungkan ini gitu ya. Orang berpikir itu nggak biasa, berpikir itu biasa gitu ya. Tetapi ayat 22 katakan, oleh karena itu camkanlah sungguh-sungguh bahwa kamu akan mati karena pedang. Jadi setiap ketidaktaatan itu ada pasti konsekuensinya gitu. Kenapa saya bagikan ini di bagian akhir gitu ya? Karena tadi saya katakan bahwa untuk model seperti ini bukan lagi makanan kalian, terutama yang ada di MTRC. Tetapi setiap orang yang mendengarkan video saya, baik di TRM Group, di halaman, di akun pribadi, atau juga di TRC channel di YouTube gitu, saya mau sampaikan kepada para sahabat bahwa kepada Anda gitu, kalau pesan dari Rema ini adalah bahwa kalau kita seperti orang beribadah, kita pergi ke gereja, kita dengarkan peringatan hamba Tuhan di mimbar berulang-ulang dari YouTube, dari halaman Facebook gitu, bahkan mungkin dari video ini, apapun firman Tuhan gitu yang merupakan perintah, kalau kita hanya bisanya ya dan amin tanpa praktek, saya mau beritahu, sesungguhnya praktek seperti ini, praktek kekristenan seperti ini, itu akan membawa, pada akhirnya akan membawa kebinasaan dan penghukuman Allah atas kehidupan orang yang memang berperilaku seperti sisa orang Yahuda ini. Kalau kita mendengarkan, kita harus mengampuni orang yang bersalah, kita harus mengembalikan milik Tuhan, misalnya persepuluhan, kita harus menjaga kekudusan anggota tubuh, kita harus menjaga kata-kata kita. Kita setuju itu. Orang Israel, sisa Yahuda ini juga katakan, berdoalah, minta firman Tuhan dan kami akan melakukan. Tapi bohong gitu ya. Karena menurut saya adalah kebohongan ketika orang mendengarkan firman Tuhan, apalagi bilang amin, puji Tuhan, haleluya gitu ya. Kita harus berdoa saudara, kita harus berubah dari perilaku kita, jauhkan dari dosa ABC, kemabukan, hawa nafsu, rokok, segala macam gitu.
kita dengar dan kita tidak bersungguh hati mau melakukannya, saya mau kasih tahu bahwa sikap orang seperti ini akan menimbulkan murka Tuhan atas kehidupannya, dan yang ada adalah kebinasaan. Dan ini adalah praktek hidup yang sebetulnya ada di tengah-tengah orang Kristen. Nah, saya sampaikan ini supaya Anda sadar bahwa kalau kita hanya bisa dengar dan tidak melakukannya, kita seperti yang Yakobus 1 ayat 22 katakan bahwa kita menipu diri kita sendiri gitu. Itulah kenapa firman Tuhan di Matius 14 ayat 22 berkata, banyak orang yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Siapakah itu? Kita telah menerima panggilan atas kasih karunia Tuhan, tetapi dipilih mereka yang takut akan Tuhan dan menjadi pelaku firman. Tuhan berkata bahwa tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, rasanya di Matius 16 ayat 19 dikatakan di sana bahwa tetapi jika engkau ingin mendapatkan hidup, turutilah segala perintah Allah. Jadi kalau orang praktek hidupnya seperti yang tadi, dengar firman Tuhan tetapi tidak menjadi pelaku atasnya, sesungguhnya dia sedang menimbun murka Tuhan atas hidupnya. Dan kalau orang Kristen seperti ini mati tanpa pertobatan, ya saya percaya dia tidak akan pernah mungkin masuk dalam kerajaan surga. Nah, itulah yang disampaikan dalam sebuah penglihatan kan, orang Kristen yang hidup dalam dosa, sesungguhnya perjalanan hidupnya sedang menuju pintu neraka gitu. Nah, jadi kiranya rema ini memberkati para sahabat yang menyaksikan video saya di YouTube, karena tadi saya sudah sampaikan bagian pertama kepada orang-orang kuat MTRC, orang-orang kuat TRC, MTRC Advance, dan juga Intermediate, Beginner, dan juga yang ada di grup WA yang lain. Nah, ini kepada Anda adalah ini rema, tetapi juga buat peringatan buat kita all MTRC gitu ya, supaya kita memiliki hati yang jujur. Kalau kita dengarkan firman Tuhan seperti mereka, tetapi kita tidak menjadi pelaku atasnya, sesungguhnya kebinasaan sudah menantikan kita di depan gitu. Jadi saya berharap ada orang-orang yang sudah mulai terbuka mata rohaninya bahwa kekristenan itu sebetulnya tidak hanya bicara tentang kasih, tentang kebaikan, perlindungan, pertolongan Tuhan, bukan, tetapi tentang sisi lain adalah murka Tuhan. Sebab Ibrani 12 ayat 29 berkata bahwa sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Bahkan di Ibrani 10 ayat 31 dikatakan bahwa ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Nah, saya punya kerinduan punya kerinduan bahwa orang-orang yang menyaksikan video saya akan mendengarkan sharing firman Tuhan yang lengkap gitu ya. Tidak hanya kalau di luar sana kebanyakan tentang kasih setia Tuhan, perlindungan Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, tetapi dengan menyaksikan video saya, mereka akan mendapatkan kebenaran yang utuh, bahwa mereka juga tahu bahwa Allah itu adalah api yang menghanguskan, dan juga sebuah ketakutan bahwa ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Sebab Allah kita adalah Allah yang bukan cuma kasih, tapi juga ada Allah yang adil gitu. Tidak mungkin Tuhan membuang orang Israel ke Babel ketika itu kalau memang dia bukan Allah yang tegas. Sama dengan kita juga. Kalau hidup kita nanti pada akhirnya tidak berubah, tidak menjadi pelaku firman, maka saya tahu bahwa Tuhan akan, yang saya percaya Tuhan akan memberikan keadilan kepada kita. Karena orang yang Kristen yang tetap dalam dosa adalah upahnya adalah maut. Dosa itu apa sih? Pelanggaran terhadap perintah Allah. Sama seperti orang ini dengarkan firman Tuhan tapi sisa Yahuda ini tapi tidak melakukan. Sama orang Kristen yang tahu banyak firman Tuhan, itu juga akan diminta pertanggungjawaban nanti sama Tuhan gitu ya. Jadi jangan ada orang yang menipu diri sendiri. Oh, nanti saya mau dengarkan firman Tuhan di gereja berkali-kali, kemudian katakan amin, haleluya, puji Tuhan, benar, tapi hidupnya jauh daripada praktek, tetap menyimpan sakit hati, tersinggung, tidak menjaga anggota tubuh, tetap merusak tubuhnya dengan mungkin narkoba, mungkin kemabukan, mungkin rokok gitu ya, karena semua itu ada hukumnya gitu ya. Nah, kiranya
Rema ini memberkati para sahabat yang lain di luar MTRC dan juga menjadi peringatan kepada kita all MTRC. Nah, itu saja yang saya mau bagikan pada VSSP kali ini. Kiranya memberkati kita semuanya. Bagi kami yang ada di dalam pelayanan ini adalah menjadi pelaku firman dan bukan hanya menjadi pendengar. Nah, itulah yang kami lakukan dalam rangkaian PAR. Kami membaca kitab, kami bertekun dalam doa, bahkan menjadi anak Tuhan. Karena memang firman Tuhan berkata bahwa beritakan Injil gitu ya. Kita harus menjangkau banyak orang. Nah, itu saja yang saya mau bagikan pada VSSP kali ini. Selamat menjelang 2 pagi kepada para sahabat saya yang ada di MTRC Advance. Semangat berpuasa kepada para sahabat yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat PAR. God bless us.